persilahkan. Baik, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Oleh pertolongan dan penyertaan Tuhan, kami boleh dapat menjalani kehidupan kami sepanjang hari hingga pada malam hari ini. Dalam berbagai kegiatan kesibukan kami masing-masing. Dan terima kasih banyak kalau malam hari ini Tuhan, Kau memberikan kesempatan bagi kami jemaat-Mu yang ada di Dirgantara ini, boleh hadir bersama-sama di dalam rumah-Mu yang kudus, dalam satu rencana kami yang telah diprogramkan untuk mengadakan pelatihan worship leader. Tuhan telah membawa kami masing-masing dalam perjalanan, sehingga kami boleh dapat tiba dengan selamat. Begitupun juga kami bersyukur bersama dengan hamba-Mu, Ibu Laura yang Tuhan telah tuntun dan sertai dalam perjalanan, boleh tiba dengan selamat di tempat ini. Hamba Tuhan akan membawakan materi bagi kami, kiranya Tuhan memberkati dan mengurapinya, sehingga hamba-Mu boleh dapat mengajarkan kepada kami teknik-teknik dalam pelayanan kami sebagai worship leader. Kepada jemaat Tuhan yang mengikuti, Tuhan berikan konsentrasi yang baik, sehingga kami boleh bersama-sama belajar, dan dengan demikian kami akan melayani Tuhan dengan baik. Kami berdoa Tuhan, mungkin masih ada rekan-rekan kami yang dalam perjalanan, Tuhan tuntun dan sertai mereka, tibakan dengan selamat, dan kami boleh bersama-sama belajar pada malam hari ini. Seluruh rangkaian kegiatan pelatihan kami malam hari ini Tuhan, dari awal sampai selesainya, hamba serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Jadilah kiranya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kita akan masuk nanti ke dalam sesi pelatihan. Dalam sesi pelatihan ini kita akan ada 2 sesi. Jadi sesi yang pertama adalah pelatihan itu tersendiri, kurang lebih sejam. Lalu setelah itu kita akan istirahat bersama makan malam. Dan setelah itu kita akan masuk nanti dalam sesi tanya jawab. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kalau ada pertanyaan nanti boleh di-keep dulu, lalu disampaikan di sesi kedua. Sebelum saya memanggil pembicara kita pada malam hari ini, saya akan membacakan biografi singkat dari Ibu Laura. Nama pembicara kita ialah Laura Megawati Manalu, ST, STH, MSN. Beliau menempuh pendidikan program sarjana di Universitas Atmajaya, Yogyakarta, program studi Teknik Informatika, STF Jeffrey Makassar dengan konsentrasi musik gereja dengan major conducting, dan program pasca sarjana musik gereja di STT Abdiel Ungaran Semarang dengan major vokal. Beberapa prestasi yang pernah diikuti oleh beliau antara lain, beliau pernah menjadi anggota paduan suara dewasa campuran PES Parawi Nasional ke-10 kontingen Sulsel pada tahun 2012. Beliau juga pernah menjadi anggota dari PES Parawi Nasional ke-12 kontingen Sulsel pada tahun 2018 dan PES Parawi Nasional ke-13 kontingen Sulsel pada tahun 2022. Beliau juga pernah menjadi sebagai pelatih dan konduktor PSM Gita STF Jeffrey Makassar di ajang PES Parawi Mahasiswa Nasional ke-13 pada tahun 2014. Beliau juga pernah menjadi asisten pelatih dan konduktor paduan suara GBI Aletheia Yogyakarta pada tahun 2018 sampai 2020 dan pernah bergabung menjadi anggota dan pengurus Abdiel Chamber Orkestra Ungaran Semarang periode 2018 sampai periode 2021. Beliau juga bekerja sebagai mentor vokal di Sekolah Musik Septim Ungaran Semarang dari tahun 2019 sampai tahun 2021, dan saat ini beliau berprofesi sebagai dosen musik di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jeffrey Makassar dan aktif pelayanan sebagai pelatih paduan suara anak, remaja dan juga pemuda di beberapa denominasi gereja. Kita langsung saja memanggil Ibu Laura Megawati Manalu. Kepada Ibu kami persilahkan. Ya, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu dan
saudara-saudari sekalian, saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala dan juga Ibu dan juga teman-teman pengurus, sehingga pada malam hari ini kita boleh hadir bersama-sama di tempat ini untuk bersama-sama kita belajar. Saya juga masih belajar, jadi kita sama-sama belajar untuk malam hari ini. Nah, kebetulan untuk malam hari ini, waktu itu Juan minggu lalu ya Juan ya, kurang lebih minggu lalu atau 2 minggu lalu saya lupa, Juan bilang, Kak bagaimana kalau bisa membantu kami untuk melakukan pelatihan mengenai worship leader, atau pemimpin pujian atau pemimpin ibadah. Karena Juan bilang pingin mengembangkan pelayanan khususnya secara khusus ini worship leader di tempat ini. Nah ini suatu sukacita sekali saya mendapatkan kesempatan. Saya pernah hadir di gereja ini kalau tidak salah tahun 2018, kalau saya tidak salah ingat, waktu itu kami pelayanan kesaksian pujian di sini dalam rangka pencarian dana juga Bapak untuk Pesparawi, waktu itu mau ke Pontianak. Jadi saya ingat waktu Juan bilang di Kibait Dirgantara, sebetulnya saya tidak tahu di mana itu Dirgantara, Kibait Dirgantara. Pas tadi saya masuk di parkiran yang di ujung sana, sepertinya saya pernah masuk di tempat ini. Oh pas lihat gedung gerejanya, oh ya sudah, cocok sudah. Berarti saya berjodohnya di tahun 2023 lagi masuk di sini. Oke, baik Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang dasar musik gerejanya dulu, terlebih dahulu, sebelum kita masuk ke bagian worship leadernya. Jadi waktu yang diberikan 1 jam untuk kita melihat bersama-sama tentang dasar musik gereja ini, sampai nanti kita akan masuk bagaimana sebetulnya peranan dari WL itu atau worship leader. Kemudian nanti setelah jeda istirahat, untuk beberapa pertanyaan boleh disampaikan dan kita bahas bersama. Kemudian saya juga menyediakan waktu bagi kita untuk mempraktikkan. Jadi nanti minta kesediaan beberapa orang dari Bapak atau Ibu atau teman-teman pemuda yang biasa mengambil pelayanan sebagai WL untuk kita sama-sama mencoba praktik langsung di depan ini berdasarkan apa yang sudah kita bahas dulu di sesi pertama ini. Oke, baik ya. Saya langsung saja. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi untuk malam hari ini saya mengambil tema peran worship leader dalam peribadatan. Jadi di sini menggunakan istilah worship leader ya atau WL. Nah, ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Maaf. Yang pertama kita akan melihat tinjauan teologis atau dasar Alkitabiah mengenai musik gereja terlebih dahulu, supaya kita memiliki persepsi yang sama tentang musik gereja. Karena WL sendiri itu masuk di dalam kategori musik gereja. Jadi kita perlu melihat tinjauan teologisnya dulu seperti apa, kemudian kita masuk ke tujuan musik gereja itu sebetulnya apa. Lalu setelah itu barulah kita akan melihat bagaimana organisasi dan manajemen program musik gereja, di mana di dalamnya itu termasuk WL sebagai salah satu pirantinya. Kemudian kita akan masuk di peran worship leader dalam peribadatan. Lalu selebihnya kita akan praktik. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama sekali, saya mempunyai pertanyaan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Apa sih perbedaan dari musik gereja dan musik profan? Profan ini kita sebut saja sebagai musik sekuler. Mungkin ada Bapak Ibu atau saya panggil teman-teman saja ya, teman-teman pemuda, ada yang bisa memberikan pandangan apa perbedaan antara musik gereja dan musik sekuler ini atau musik profan. Perbedaannya apa dan kira-kira kesamaannya juga apa? Silakan. Jangan sama-sama jawab persamaannya sama-sama musik. Ya itu sudah pasti. Kira-kira menurut pendapat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, perbedaan musik gereja dengan musik profan ini apa? Karena ini sangat penting sekali. Supaya kita bisa membedakan yang mana musik gereja itu, yang mana musik profan itu. Karena terkadang saya
ikut pelayanan, saya ikut beribadah di beberapa denominasi gereja, terkadang musik profan itu dicampur adukan menjadi musik gereja. Musik-musik sekuler. Contoh ya, teman-teman pemusik, paling sederhana sekali yang sering dilakukan adalah mengambil intro dari lagu-lagu sekuler dimasukkan menjadi intro untuk lagu-lagu lagu-lagu dalam peribadatan supaya kelihatan keren. Jadi pasang intro lain, masuk lain. Nah, boleh satu orang? Mari bapak-bapak atau ibu-ibu atau teman-teman. Silakan, tidak ada yang salah. Jadi jangan takut untuk menjawab. Silakan Bapak, boleh. Oke, dipakai untuk memuji Pak ya, memuliakan Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, itu untuk musik gereja. Kalau musik profan atau sekuler mungkin lebih ke duniawi Bapak ya, seperti itu. Ada punya pandangan lain selain Bapak Pendeta? Teman-teman pemuda? Teman-teman pemuda ini kalau bergosip baru cepat. Ya, biasa ditunjuk, sudah besar toh, jadi tidak perlu ditunjuk-tunjuk lagi. Harus berani. Silakan Bapak. Ketika dikasih lirik, oke, baik. Makna dari lagunya Bapak ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi saya gabungkan saja jawaban dari Bapak Pendeta dan juga Bapak. Untuk persamaannya dulu, sama seperti Bapak tadi bilang, ya sama aja, musik gereja, musik profan itu sama. Ya memang pada dasarnya sama, karena menggunakan kaidah yang sama, mengacu pada teori musik yang sama. Karena contoh di musik gereja kita menggunakan akord 135, ya musik profan juga 135. Kurang lebih seperti itu. Mengacu pada teori barat, karena memang musik itu pada dasarnya berkembangnya di benua Eropa sana, di bagian barat. Nah, sama-sama berisi tentang ilmu pengetahuan. Ada kandungan ilmu pengetahuannya di dalam. Lalu sama-sama juga berbentuk seni, karya seni. Jadi musik gereja juga suatu karya seni. Dan persamaannya yang berikutnya adalah digunakan sebagai alat komunikasi. Ini untuk persamaannya. Kemudian apa yang membedakan, seperti yang sudah dijelaskan oleh kedua bapak kita, yaitu adalah fokus dan latar belakang serta makna yang terkandung dari musik itu sendiri jelas berbeda. Makanya kenapa tadi saya singgung di depan bahwa tidak baik mencampurkan musik profan ke dalam musik gereja. Karena nanti fokus kita ketika kita mendengar intro lagu, misalnya intro lagu yang terkenal, lagunya siapa yang biasa teman-teman mainkan, lagunya Viera begitu, dibikinkan intro lagunya, terus mau masuk ke salah satu lagu gereja kita, jadinya fokus kita pasti sudah berbeda. Pasti kita bilang, lagunya Viera ini. Padahal misal kita mau nyanyi seperti Rusa. Jadi itu yang tidak bisa dicampur adukan. Di sini ada teman-teman pemusik ya. Teman-teman pemusik, tolong diperhatikan ini. Jadi jangan dicampur adukan. Lalu di sini ada beberapa pengertian tentang musik gereja. Yang pertama adalah musik gereja adalah musik yang berkembang di kalangan Kristen atau dalam gereja. Kemudian menurut salah seorang teolog Perjanjian Lama, dikatakan bahwa musik gereja merupakan ungkapan isi hati orang percaya. Dalam hal ini Kristen, dalam bentuk bunyi-bunyian yang bernada, berirama, dan harmonis. Jadi tidak hanya sekedar bunyi saja, perlu digarisbawahi di situ harus ada harmonisasinya di dalam. Jadi harmonisasi ini terkait bukan hanya harmonisasi dari musiknya,
tetapi harmonisasi antara pemusik dan penyanyi. Demikian juga dengan WL-nya. Nah, nanti kita akan lihat perlahan-lahan. Lalu dikatakan juga bahwa musik gereja sebagai alat untuk mengantarkan umat menyadari tugasnya sebagai orang beriman. Koinonia, marturia, dan diakonia. Persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Ini salah satu kutipan atau quotes dari salah seorang reformator kita, Bapak Reformasi kita Martin Luther. Dia mengatakan gereja yang baik adalah gereja yang bernyanyi. Jadi musiknya, nyanyiannya di dalam suatu peribadatan itu memang harus ditata sedemikian rupa dan harus baik adanya. Tadi ingat yang di atas dikatakan harmonisasi. Jadi harus harmonis. Nah, kendala yang biasa sering terjadi adalah kadang suara musik terlalu besar, suara WL terlalu besar, suara singers tidak kedengaran, atau malah sebaliknya, suara WL, suara singers kedengaran besar, suara jemaat yang tidak kedengaran. Nah, itu juga biasa menjadi, kalau saya jadi jemaat ketika duduk di belakang merasa terganggu juga. Karena kok terlalu besar, semua terlalu dominan. Harmonisasinya di mana? Nah, ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Lalu, untuk musik gereja itu sendiri, mari kita bersama-sama kita melihat dulu tinjauan teologis atau dasar alkitabiahnya. Jadi musik gereja itu tetap ada dasar alkitabiahnya, tidak ujuk-ujuk langsung muncul gitu musik gereja. Jadi memang kenapa selalu ditekankan bahwa musik gereja itu merupakan bagian yang terpenting juga di dalam peribadatan. Jadi tidak hanya pelayanan mimbar saja yang penting, tetapi musik gereja ini menunjang. Bapak Ibu bisa bayangkan berapa prosentase musik gereja di dalam peribadatan kita, di dalam liturgi kita. Musik, kalau saya katakan musik gereja ini bukan cuma sebatas instrumen saja, instrumen alat musiknya, tetapi termasuk nyanyian. Kalau diprosentasekan, sekitar 85% isi dari peribadatan kita adalah nyanyian, bunyi-bunyian musik. Jadi betapa pentingnya itu. Makanya kenapa harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Nah, kita lihat dulu tinjauan teologisnya atau dasar alkitabiahnya. Di sini ada beberapa penggambaran tentang Allah. Nah, menurut Bapak Ibu sekalian serta teman-teman, menurut Bapak Ibu dan teman-teman, kira-kira siapa itu Allah? Siapa itu Allah yang kita ketahui? Paling sederhana kalau anak sekolah minggu ditanya, oh pencipta alam semesta. Ya, Allah adalah pencipta. Kemudian, atau tidak kenal Allahnya siapa? Boleh? Jawaban dari teman-teman pemuda dikalah dari bapak-bapak dan ibu-ibunya ini. Bagaimana ini pemuda? Juru selamat, ya. Ada lagi penggambaran tentang Allah? Perwakilan pemuda dong. Ngomong dong. Mahal suaranya nih, aduh. Silakan, diutarakan saja. Atau tidak kenal Allahnya siapa nih? Jadi setiap hari Minggu kita melayani di sini sebagai WL tidak kenal siapa Allahnya. Ya Pak? Bapak. Teman-teman pemuda, kalau ditanya semua menunduk begini. Oke. Jadi penggambaran tentang Allah ini ada 5 yang saya rangkumkan. Di sini adalah Allah sebagai pencipta. Kita bisa membacanya di Kejadian 1 ya, ayat 1. Kemudian Allah adalah kasih. Itu sudah masuk di Perjanjian Baru. Yohanes 3 ayat 16. Itu terkenal ya. Kemudian Allah adalah hakim yang agung dan benar. Adil dan benar, maaf. Kemudian yang terakhir, ini yang sering kita lupakan atau jarang sekali kita mau dengar. Penggambaran tentang Allah itu adalah Allah yang bertahta di atas puji-pujian. Atau yang dikembangkan sebagai namanya teologi pujian penyembahan atau teologi of praise. Inilah yang menjadi dasar kenapa kita memuji dan menyembah. Di sini ada beberapa, sebelum melihat ayatnya,
Di sini saya mau memperlihatkan bagaimana kita berelasi dengan Allah. Nah, di sini ada Allah dan manusia, ada panah turun. Nah, menurut Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, Allah berelasi dengan manusia melalui apa? Allah, jadi Allah yang berelasi dengan kita, bukan kita yang berelasi dengan Allah. Allah dulu berelasi dengan kita melalui apa? Apa? Apa Nata? Yang keras. Ya, dengan firman. Jadi Allah berelasi dengan manusia melalui firman. Lalu bagaimana kita berelasi dengan Allah? Melalui doa, dan yang kita akan bahas pada malam ini tentunya melalui pujian penyembahan kita. Sehingga ini menjadi penguat dan betapa pentingnya pujian juga di dalam peribadatan kita. Jadi jangan kita berpikir ya asal menyanyi saja, asal bertugas saja di depan, tidak dipersiapkan baik-baik. Padahal itu adalah bentuk relasi kita dengan Tuhan. Kita bisa bayangkan ya kalau kita lagi cerita, misalnya saya cerita dengan Ibu Pendeta, saya cerita, baru Ibu Pendeta jawabnya, ya tidak ada semangat, tidak ada hasrat di dalamnya, berarti komunikasi yang terjalin itu tidak bagus. Demikian juga dengan pujian penyembahan kita. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa mengapa kita harus memuji dan menyembah Allah. Yang pertama dikatakan Allah menciptakan manusia dengan tujuan untuk memuji dan menyembah Allah. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa mau baca-baca ayatnya, boleh nanti di rumah. Kemudian Allah menjadikan kita anak-anaknya dengan tujuan untuk memuji dan menyembah Allah. Jadi berulang kali diulang. Kemudian Allah menciptakan seluruh isi dunia dengan tujuan untuk memuji dan menyembah Allah. Nah, di sini apa yang kita mau lihat dari ini cuma mewakili ya, ada beberapa ayat yang lainnya, tidak mungkin saya mau sebutkan semuanya. Yang kita mau garis bawahi adalah bahwa, kurang kelihatan ya, bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk memuji dan menyembah Allah. Jadi komen, perintah, seperti itu. Di sini ada 8 prinsip Alkitabiah terkait pelayanan musik gereja. Ini diambil dari kitab Tawari. Yang pertama, ini sudah pasti jelas ya, bahwa pelayanan musik itu direncanakan oleh Allah. Jadi Allah yang berinisiatif. Pelayanan musik diperintahkan oleh Allah. Kemudian pelayanan musik itu juga dijamin oleh Allah. Dan kalau kita baca di 1 Tawarikh 6 ayat 31, atau 1 Tawarikh dan 2 Tawarikh, itu kita bisa melihat bahwa pelayanan musik telah dilaksanakan oleh hamba-hamba pilihan Allah. Ingat kisah kaum Lewi, kenapa harus kaum Lewi yang dipilih? Tidak ada kaum lain di antara 12 kaum yang ada, harus Lewi. Terus kemudian pelayanan musik itu diorganisir secara teliti. Kalau kita membaca kitab Tawarikh ini, kita membaca kisah Daud, bagaimana Daud mempersiapkan pujian penyembahan untuk peribadatan pada masa perjanjian lama, semuanya dirancang dengan baik. Kaum-kaum Lewi dipilih siapa-siapa yang memang memiliki talenta di bidang musik, kemudian diasingkan. Nah, di dalam pengasingannya itu, bayangkan mereka yang sudah memiliki talenta, diasingkan hanya untuk berlatih, dilatih lagi. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita berlatih juga, mempersiapkan diri, atau cuma misalnya latihan bersama hari Kamis, cuma hari Kamis saja latihan, terus tampil hari Minggu. Bayangkan, Daud itu mempersiapkan sedetail mungkin. Jadi kalau kita baca memang orang-orang yang Lewi ini sudah ahli, tetapi mereka tetap berlatih, dipersiapkan dengan baik. Sampai masuk masa Salomo juga seperti itu berkelanjutan. Dan tidak tahu kenapa dari masa perjanjian lama sampai ke masa modern ini yang ada kemunduran, bukan kemajuan. Tidak dipungkiri di gereja saya juga latihan itu kurang. Jadi kami persiapan untuk ibadah itu hari Kamis, itu persiapan bersama majelis.
Biasanya ada hari lain untuk berlatih bersama, tetapi entah mengapa seiring waktu berjalan malah sudah tidak ada kebiasaan yang mengambil latihan di hari lain. Jadi cukup hari Kamis saja, sudah itu latihan mandiri masing-masing. Padahal pentingnya karena ketika kita melayani sebagai satu tim. Jadi bagaimana bisa berjalan dengan baik kalau latihannya sendiri-sendiri dan pertemuannya cuma satu kali. Oke, selanjutnya yang keenam, pelayanan musik mempekerjakan satu kelompok khusus dari manusia yang berdedikasi. Nah, ini perlu digarisbawahi, berdedikasi. Jadi tidak cukup hanya punya keinginan saja melayani, tetapi perlu ada dedikasi di dalamnya. Kemudian pelayanan musik ditetapkan untuk memenuhi tanggung jawab yang spesifik. Jadi di dalam bagian pelayanan musik kita memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Contoh, pemusik memiliki tanggung jawabnya masing-masing, WL, singers, dan paduan suara jika ada. Kemudian pelayanan musik tentunya diberkati oleh Allah. Ini terkait 8 prinsip Alkitabiahnya. Jadi mau mengingatkan lagi bahwa pelayanan musik itu sangat penting. Lalu kita masuk dalam apa sih yang menjadi tujuan dari musik gereja itu sendiri. Seperti tadi yang sudah kita bahas di awal, bahwa musik gereja itu fokusnya kepada Tuhan. Di mana di dalam musik gereja itu harus mengandung 3 unsur. Yang pertama adalah penyembahan, yang kedua adalah penginjilan, yang ketiga adalah pemuridan. Nah, ini sangat penting yang perlu kita ketahui khususnya untuk para worship leader, bahwa di dalam memilih lagu sebagai nyanyian jemaat perlu memperhatikan fungsi dari musik gereja itu. Jadi ada penyembahan, ada penginjilan, dan ada pemuridan di dalamnya. Jadi tidak sembarangan comot lagu. Memang paling aman ketika kita menggunakan buku nyanyian. NKI, Kidung Jemaat, atau buku-buku nyanyian yang sudah diakui. KPK, ada begitu banyak buku nyanyian, paling aman. Karena itu lagu-lagu isinya rata-rata adalah lagu-lagu hymn yang memang proses pembuatannya, makna teologisnya di dalam itu sudah sangat baik. Nah, yang berbahaya adalah ketika kita mencomot lagu-lagu kontemporer. Nah, hati-hati untuk para WL yang ada dalam memilih dan memilah lagu. Jadi tidak semua lagu kontemporer itu bisa cocok masuk ke dalam lagu peribadatan. Nah, kalau saya berpendapat seperti ini, tidak semua lagu rohani itu adalah lagu ibadah. Tidak semua lagu rohani adalah lagu ibadah. Jadi perlu diperhatikan maknanya yang terkandung di dalam lagu tersebut. Tidak hanya makna, tetapi musikalitasnya juga perlu perlu diperhatikan. Contoh, tidak semua juga nyanyian rohani itu bisa dijadikan nyanyian jemaat. Paham ya? Nyanyian jemaat itu dikatakan nyanyian jemaat adalah nyanyian yang bisa dinyanyikan oleh seluruh jemaat yang hadir. Ingat, di dalam jemaat kita ada kaum pria, ada kaum wanita. Jadi jangan memaksakan lagu misalnya WL-nya perempuan. Wah, saya suka lagu ini. Ternyata bagi kaum pria lagunya kerendahan. Sementara kalau dikasih ubah nada dasarnya, misalnya kita naikkan, bagi kaum wanita sudah ketinggian. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Jadi tidak sembarangan asal comot, kita suka lagu ini deh lagu yang kita mau bawa hari Minggu. Padahal lagu itu bukan lagu nyanyian jemaat. Jadinya jemaat ketika menyanyikan juga tidak bersuka cita, tidak bisa merasakan esensi dari lagunya. Nah, itu yang harus kita perhatikan terkait dari fungsi dari musik gereja itu. Nah, ini kita akan masuk lebih spesifik dari musik gereja, kemudian organisasi dan manajemen musik gereja itu sendiri. Untuk organisasi dan manajemen di sini saya cuma membatasi, kita akan melihat perangkat musik gereja. Perangkat musik gereja di sini ada beberapa personilnya,
Yang pertama adalah pelayan senior. Pelayan senior ini adalah gembala. Jadi di atas semuanya itu gembala yang memegang peranan penting. Kemudian di bawah pelayan senior seharusnya ada yang namanya koordinator musik. Saya kurang tahu apakah di sini ada koordinator musiknya? Ada Bapak? Oke. Oke, berarti koordinator ibadah ada subbagiannya lagi. Oke. Lalu di bawah koordinator musik itu ada apa saja? Tentu saja ada pemusik. Lalu ada prokantor, beberapa denominasi gereja menggunakan ini, prokantor dan kantoria. Jadi prokantor itu adalah pemimpin pujian, tapi bentuk pemimpinnya itu tidak seperti worship leader. Dia membutuhkan paduan suara atau yang disebut kantoria sebagai penyanyinya. Jadi tugas prokantor ini lebih kepada membirama atau mengkondak. Kemudian ada yang namanya worship leader, ini yang sering kita gunakan. Lalu ada yang namanya song leader, dan yang terakhir singers. Nah, penggunaan istilah worship leader dan song leader ini terkadang ada yang menyamakan worship leader dan song leader, ada juga yang membedakan. Sebetulnya ini berbeda, worship leader dengan song leader. Biasanya kalau yang versi aslinya, worship leader itu dia yang bertindak sebagai liturgos di depan, yang memimpin pujian penyembahan dan jalannya liturgi, sedangkan song leader nanti dia yang akan memimpin choir di belakang. Itu penggunaan song leader. Jadi song leader cuma pemimpin pujian. Kalau worship leader dia lebih dalam lagi, pujian dan penyembahan. Jadi termasuk liturgi dan jalannya ibadah itu tugasnya worship leader. Jadi kalau song leader hanya sebatas memandu saja, memandu pujiannya. Singers inilah yang akan membantu worship leader dan song leader di dalam membawakan nyanyian pujian. Ini untuk perangkat musik gereja, jadi memang sangat penting perlu ada yang namanya koordinator musik gereja. Nah, seorang koordinator musik gereja ini juga sebaiknya adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang baik tentang musik. Tidak harus, puji Tuhan kalau ada yang lulusan sekolah musik. Tapi kalaupun tidak ada, paling tidak orang yang memahami. Minimal praktisi lah, praktisi musik. Supaya bisa mengkoordinir musik dengan baik. Jadi yang dikoordinir bukan hanya musiknya tetapi seluruh perangkat yang ada. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana peranan worship leader itu di dalam peribadatan. Dan ini nanti kita akan coba untuk praktekkan bersama. Nah, apa sih yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari worship leader itu sesungguhnya? Ini sangat penting bahwa worship leader itu bertugas dan bertanggung jawab untuk membawa jemaat menikmati ibadah yang bermakna. Sebetulnya saya juga kalau disuruh menjadi WL itu beban berat bagi saya. Karena tugas tanggung jawabnya berat. Bagaimana kita bisa membawa ibadah, bisa menghidupkan ibadah yang ada, bisa mengajak jemaat untuk ikut masuk di dalam menikmati ibadah yang bermakna itu sangat berat. Jadi memang butuh effort yang kuat, yang besar. Dan bagaimana agar jemaat bisa merasakan lawatan Tuhan dan sukacita dalam memuji Tuhan. Nah, ini perlu menjadi menjadi perenungan bagi kita. Bahwa tugas kita sebagai worship leader ini dikatakan tugas dan tanggung jawab, bukan tugas atau tanggung jawab. Jadi tidak bisa memilih, dua-duanya harus bisa kita lakukan sebagai seorang WL. Puji-pujian merupakan bagian yang sangat penting dalam ibadah Kristiani, sehingga peran worship leader juga memiliki peranan yang sangat penting. Perlu diperhatikan, sehingga kualitas dan kualifikasi WL perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Salah satu cara peningkatan yang mengikuti seminar-seminar dan lain sebagainya. Tidak hanya cukup sebagai cuma hanya seminar yang sifatnya umum seperti ini, baiknya kalau untuk WL-WL, kalau ada pelatihan-pelatihan vokal seperti itu juga sangat penting. Karena modal utama seorang WL itu adalah vokal.
Kalau vokalnya tidak terlatih dengan baik, nah ini biasanya yang menjadi pergumulan juga. Kadang ada WL yang kalau bicara saja kita tidak terlalu jelas artikulasinya. Apa yang dikatakan itu tidak terlalu jelas. Karena rata-rata suaranya ditarik lari masuk ke dalam. Ditarik lari masuk ke dalam, seperti itu. Tidak di forward ke depan. Jadi sebetulnya ketika kita berbicara itu sama dengan bernyanyi. Istilahnya suara kita harus bisa kedengaran sampai di ujung sana. Nah ini juga menjadi kebutuhan WL harus mengikuti pelatihan vokal juga. Ini baik. Lalu untuk peran WL secara khusus itu memimpin secara keseluruhan untuk jemaat, instrumentalis atau pemusik, dan juga memimpin penyanyinya, singersnya. Jadi harus ada komunikasi yang bagus, harus ada interaksi yang bagus antara WL dengan pemusik, dengan singers, dan juga dengan jemaat. Nah ini kebanyakan WL juga dia asik sendiri. Kadang WL begini-begini. Karena malu mungkin, malu untuk menatap jemaat jadi lihatnya ke atas. Nah itu tidak membuat interaksi yang bagus dengan jemaat. Nah ini harus menjadi perhatian. Nah perhatian seorang WL itu harus terpusat pada apa? Ya tentu saja musik dalam ibadah itu dan juga aspek kerohanian dari ibadah. Bagaimana kita bisa membawa jemaat masuk ke dalam hadirat Allah. Ya memang agak susah ya, tetapi pasti bisa kalau kita jalankan dengan baik. Lalu bagaimana sih kualifikasi dari seorang WL? Nah, untuk menjadi seorang WL itu harus ada kualifikasi tertentu. Kurang tahu juga, mungkin di tiap-tiap gereja itu ada aturan-aturan tersendiri, misalnya usia berapa sampai berapa, kemudian ada kualifikasi-kualifikasi apa yang misalnya harus menjadi anggota gereja atau anggota jemaat, yaitu intern dari denominasi gerejanya. Hanya saja secara umum di sini ada 3 kualifikasi. Yang pertama kualifikasi rohani, secara rohani, tentu saja harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sudahkah Bapak Ibu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan? Kemudian memiliki kehidupan doa pribadi dengan Tuhan. Jadi ya kita harus memiliki komunikasi pribadi dengan Tuhan juga yang intens. Tidak hanya di dalam peribadatan, tapi kita harus memiliki kehidupan doa pribadi, saat teduh pribadi, seperti itu. Dan tentu saja lahir baru ya, semua kita di sini sudah lahir baru. Kemudian menguduskan perkataan, bersih dalam ucapan. Nah ini mungkin yang sulit juga ya, menguduskan perkataan bersih dan dalam ucapan ini ya kadang keceplosan juga. Di luar kadang kita marah-marah, kadang kita mengumpat orang tanpa sadar atau tanpa sengaja, tetapi ya ini kualifikasi rohani itu ya salah satunya menguduskan perkataan. Supaya ketika kita berada di depan, kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi tidak hanya kualifikasi rohani itu tidak hanya dituntut kepada gembala saja atau kepada pengkhotbah saja, tetapi kepada WL juga, kepada pemusik juga, kepada singers juga. Jadi ini menjadi penting, kualifikasi rohani. Lalu kualifikasi karakter. Seorang WL harus memiliki reputasi yang baik di antara jemaat dan juga lingkungan di mana ia tinggal. Yang kedua adalah memiliki kehidupan yang bisa diteladani oleh semua orang. Nah, jadi memang besar sekali tanggung jawab menjadi seorang WL. Karena tidak hanya kita harus menjaga karakter kita di depan altar sini, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari juga harus mampu menjadi teladan. Lalu yang berikutnya adalah kualifikasi keterampilan. Ya tentu ini menjadi sangat penting. Yang pertama adalah mengembangkan kemampuan menyanyi. Jadi harus memiliki talenta vokal yang cukup baik. Karena kita mau memimpin pujian. Kalau kita tidak memiliki, tidak mengolah atau tidak mengembangkan vokal kita dengan baik, bagaimana kita bisa menjadi pemimpin pujian yang baik juga? Contoh pasti menjadi batu sandungan bagi kita ketika misal saya di depan, saya memimpin pujian bagi Bapak Ibu sekalian, kemudian saya pitchy,
pitchy dalam artian nada saya tidak sampai, nada saya tidak sama dengan nada musik. Atau nanti musiknya kemana, suara saya kemana. Itu pasti menjadi batu sandungan. Kita yang menjadi jemaat pun menjadi tidak nyaman. Jadi ini sangat penting, vokal yang cukup baik. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kemampuan memahami musik, mengerti dasar-dasar musik. Jadi tidak hanya pemain musik saja yang harus memiliki kemampuan mengerti untuk dasar-dasar musik, tetapi seorang WL juga demikian. Contoh kecil, di gereja ini kita masih menggunakan nyanyian kemenangan iman ya Bapak ya. Nah, seorang WL harus bisa membaca notasi itu dengan baik dan benar. Kemudian seorang WL juga harus bisa peka dengan musik. Ketika misalnya mau modulasi, terus tiba-tiba musiknya sudah modulasi, kita sudah tak salah. Jadi tidak jadi modulasi. Atau intro sudah pancingnya sudah masuk di 5, sudah mau pancing masuk di 1, WL-nya masih bingung-bingung cari-cari masuknya di mana. Atau mengakhiri lagunya seperti apa. Nah ini terkait dengan dasar-dasar musik. Kebanyakan tidak hanya di tempat saya, di kampus kami juga masih seperti itu. Banyak yang tidak menguasai atau tidak bisa membaca notasi dengan baik. Sehingga ketika membawakan nyanyian pujian yang ada dari NKI misalnya, dibawakannya salah. Dibawakan sesuai kebiasaan dari nenek moyang terdahulu. Jadi nenek moyang dulu nyanyinya bagaimana, ya sampai zaman sekarang juga nyanyinya begitu juga. Padahal tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Nah itu terkait tentang kemampuan memahami musik. Kemudian mampu memimpin. Jadi seorang WL itu harus memiliki keterampilan di dalam memimpin. Contoh salah satunya kalau di sini mungkin tidak pakai conducting ya Pak. Ketika menyanyikan NKI tidak pakai conducting ya. Ya WL-nya. Kadang. Nah, kalau menggunakan conducting ini juga penting. Harus tahu teknik conducting yang baik dan benar, yang sesuai. Karena tiap-tiap birama yang ada di dalam lagu itu berbeda-beda. Ada 4/4, ada 3/4, 2/4, 6/8. Jadi tidak semua hantam begini nyanyinya. Jadi itu juga yang perlu diperbaiki. Nah, mampu berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi tidak hanya secara verbal, tidak hanya melalui perkataan, tetapi eye contact, jadi kontak mata. Jadi komunikasi melalui gestur tubuh kita, jadi tidak hanya sebatas suara. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian yang menyatakan Allahku besar. Tapi ekspresinya cuma kayak begitu. Bagaimana jemaat mau semangat untuk berdiri, mau semangat mau nyanyikan lagu Allahku besar, sementara gestur kita, komunikasi dari gestur kita, dari ekspresi kita, dari intonasi kita, itu tidak tersampaikan dengan baik. Jadi memang menjadi seorang WL itu PD-nya harus tinggi, tapi jangan berlebihan juga. PD-nya harus tinggi, jadi harus mampu menatap mata-mata seluruh jemaat yang ada. Itu yang sangat penting. Mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, yang kelima adalah memiliki dan mengembangkan perbendaharaan lagu pujian. Nah, kadang kurang tahu kalau di sini untuk menentukan lagu-lagu puji-pujian yang dipakai untuk ibadah minggu itu berdasarkan apa ya? Berdasarkan WL-nya atau sudah berkoordinasi dengan pelayan firman-nya pada hari itu atau bagaimana? Oke, ya memang sebetulnya kalau pemilihan lagu itu harus menyesuaikan dengan tema. Puji Tuhan ada tema bulanan. Kalaupun tidak ada tema bulanan, harusnya kita berkoordinasi dengan pelayan firman. Supaya lagu kita dari awal liturgi kita sampai akhir itu saling berkaitan, saling mendukung tema yang diangkat pada ibadah tersebut. Nah, jadinya setiap WL harus memiliki dan mengembangkan perbendaharaan lagunya.
Saya ingat ada teman saya seorang WL juga, dia paling khas sudah. Dimanapun dia WL, lagunya satu lagu itu pasti ada terus, itu terus. El Shaddai. Entah temanya apa, pokoknya nanti tutupnya pakai El Shaddai. Nah, padahal perbendaharaan lagunya itu harusnya banyak. Tapi saya bilang ya itu jadi ciri khas teman saya. Cuma ya kan tidak mungkin setiap ibadah mau terakhir El Shaddai, El Shaddai. Ada banyak lagu. Nah, lalu ini ada beberapa strategi untuk para worship leader yang bisa kita perhatikan. Ini adalah persiapan rohani. Ini yang sempat disinggung di awal adalah setia dalam waktu doa. Tidak hanya doa dalam persekutuan tetapi doa pribadi. Tidak hanya berdoa tetapi harus juga membaca firman Tuhan. Karena kadang secara tidak sadar ketika kita berada di depan, ketika kita mau beralih dari satu lagu ke lagu lain, kita menggunakan ayat-ayat firman Tuhan kah, atau penerapan dari firman Tuhan itu. Jadi memang harus membekali diri juga dengan firman Tuhan. Dan ini perlu ada penyembahan pribadi juga. Lalu selalu menjaga kekudusan. Doa dan puasa secara khusus. Di salah satu denominasi gereja ketika kita mau menjadi pelayan altar di hari Minggu, diwajibkan untuk puasa. Jadi mereka ada doa puasanya. Misalnya hari Minggu ibadahnya, jadi dari hari Sabtu pagi sudah mulai puasa. Nanti buka bersamanya pada saat Sabtu malamnya. Pemurnian motivasi dan merendahkan diri. Nah, kita harus memiliki motivasi yang baik dan jangan tinggi hati. Merasa wah suara saya bagus nih. Nah, ini untuk persiapan rohaninya. Kemudian persiapan teknisnya seperti apa? Nah, seperti yang kita bahas tadi, worship leader harus mengetahui tema. Ini penting. Jadi setiap nyanyian pujian atau penyembahan yang disusun harus mengikuti atau sesuai dengan tema yang ada. Itu terkait dengan pemilihan lagu juga, terus harus menjaga kualitas vokal. Dan harus memiliki persiapan dengan tim, latihan bersama tim musik dan singer. Jadi memiliki meluangkan waktu untuk memiliki jam latihan, paling tidak dalam 1 minggu itu 2 kali latihan supaya maksimal. Dan ketika di dalam peribadatan hadirlah lebih awal 20-30 menit sebelumnya. Saya kalau sedang pelayanan saya selalu hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dan harus bisa memperkirakan dengan baik waktu yang tersedia sehingga peribadatan itu tidak terkesan lama. Karena kan di dalam liturgi biasanya ada kesaksian, ada pengumuman, itu harus bisa di-manage dengan baik untuk waktunya. Nah, ini terkait dengan penguasaan lagu, harus bisa mengenal atau menguasai lagu dengan baik. Terus harus mengetahui juga kondisi atau keadaan jemaat yang akan dilayani. Misalnya, jemaat yang hadir pada jam ibadah jam 9 misalnya kebanyakan orang tua, jadi lagu-lagu yang disusun itu menyesuaikan. Sekalipun WL-nya anak muda. Jadi misalnya mengajak memilih lagu-lagunya itu harus disesuaikan, lihat dulu. Kan kita bisa lihat ya, kalau peribadatan di sini berapa jam ibadah ya Ibu? 2 jam ibadah, 2 jam. Biasanya di jam 9, kalau jam 9 mayoritasnya orang tua, yang di malam, iya sama di gereja saya juga kalau malam-malam tuh mayoritasnya pemuda. Nah, ini perlu diperhatikan untuk para WL. Ketika melayani di jam 9, WL-nya pemuda, ya sesuaikanlah lagu-lagunya. Ketika melayani di jam ibadah yang 6, itu juga disesuaikan. Terus ini terkait fasilitas tempat dan waktu. Itu dari teknisnya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini sangat penting, nanti kita akan coba. Yang pertama adalah bangun komunikasi yang erat dengan jemaat pada kesempatan pertama.
Jadi ini pada saat sapaan awal. Nah, di sini kita harus sudah bisa membangun suasana. Jadi WL harus cermat, harus berhikmat. Membangun suasana di awal. Karena kalau sudah ketika kita menyapa pertama sudah kurang greget, pasti jalannya itu sampai selesai ibadah juga pastinya kurang greget. Terus hindari kata-kata yang melemahkan dan menghakimi jemaat. Jadi jangan ada kata-kata yang kurang mengenakan pada saat kita menjadi WL di depan. Baiknya itu kata-kata yang memotivasi atau membangun jemaat dengan kata-kata yang positif. Di sini ada contoh, misalnya saya percaya Allah hadir di sini dan siap memberkati saudara. Nah itu contoh kata-kata yang memberkati. Kemudian apa ya yang saya ingat? Kadang ada yang seperti ini, ucapan shalom pertama. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu? Ketika dijawab luar biasa tapi jawabannya kurang semangat, malah diulang lagi. Shalom atau kayak begitu. Misalnya shalomnya diulang berulang kali. Shalom ini kita menyampaikan damai sejahtera bagimu. Kenapa harus diulang? Shalom itu bukan kata-kata penyemangat, bukan untuk membangkitkan semangat, bukan kayak hore, hore, bukan seperti itu. Jadi akan aneh, shalom, ketika yang dibawa jawab shalom. Sekali lagi, shalom. Itu bukan untuk itu maksudnya. Jadi tolong dipilih kata-kata yang baik. Kemudian, ini juga yang penting terkait hindari kata-kata yang melemahkan dan menghakimi jemaat adalah jangan menghakimi cara jemaat memuji atau jangan paksakan jemaat untuk sama seperti kita. Contoh, kita nyanyi Tuhan Yesus baik. Mari kita bernyanyi sambil bertepuk tangan. Kalau misalnya ada yang menyanyi tapi tidak bertepuk tangan, ya tidak perlu kita paksa. Ya yang di sebelah sana masih kurang bersemangat, yang di sebelah sana masih belum bertepuk tangan. Mari kita ulangi lagi lagu ini sambil bertepuk tangan. Itu namanya pemaksaan. Setiap orang, setiap individu itu memiliki ekspresi atau respon yang berbeda-beda. Bisa saja hanya dengan duduk diam atau berdiri dengan diam, itu dia sudah merasakan hadirat Tuhan, sudah merasakan sukacita, tanpa harus bertepuk tangan, tanpa harus lompat-lompat dan lain sebagainya. Jadi kita perlu menghargai. Jadi jangan, wah yang di sebelah sana kurang semangat, yang sebelah sini kurang semangat. Terus dipaksa untuk melakukan apa yang WL-nya mau buat. Nah jangan sampai seperti itu, biarkan semuanya mengalir. Kalau ada mereka merasa ingin bertepuk tangan, silahkan bertepuk tangan. Tapi jika tidak ya sudah, tidak apa-apa. Mungkin itu cara dia merasakan atau meresponi lagu yang dia nyanyikan. Lalu persiapkan penampilan yang baik. Ini terkait dengan penampilan. Mulai dari pakaian, pakailah yang sopan dan rapi. Kemudian terkait dengan penataan rambut, makeup dan lain sebagainya. Nah ini menjadi penting juga karena kita berada di depan. Jangan sampai dari baju yang kita gunakan itu menjadi batu sandungan buat orang. Roknya kependekan, atau bajunya terlalu ketat. Nah ini perlu menjadi perhatian yang baik juga. Ya. Kemudian hindari pertentangan dengan pemusik atau singers yang menimbulkan ketidaksejahteraan suasana ibadah. Contohnya ketika kita memberikan aba-aba atau komando yang jelas harus disertai dengan senyuman. Jadi ketika kita mau mengulang refnya, kasih ekspresi supaya pemusik juga senang bahwa mereka diajak untuk berkomunikasi. Jangan cuma begini. Gitu. Biasanya ada yang begitu Pak ya. Misalnya kita mau ulang ref nih, kita sudah Tuhan Yesus baik, terus kita mau ulang, cuma begini, cuma kode. Nah, itu biasanya terjadi, saya juga biasa lihat seperti itu. Tanpa padahal berkomunikasi dengan pemusik, senyum saja pemusik sudah ngerti. Nah itu perlu kita ekspresif. Jadi makanya tadi saya katakan menjadi seorang WL itu memang harus pede tinggi. Tapi jangan kelewatan. Nah, ini juga penting, ketika terjadi kesalahan,
jalan terus saja. Jangan baku lihat. Apalagi sama singers di belakang nih, sudah yang satu salah, entah salah kata, salah nada, baku begitu. Jadi jangan, anggap saja ya sudah, jalan saja peribadatan. Ya kan human error itu sekalipun ibadah kita sudah siapkan dengan baik, ya pasti ada sajalah. Karena kita masih manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Jadi jangan menegur pada saat terjadi kesalahan, ini sudah biar saja. Kadang juga jemaat juga begitu ya, ketika ada yang petugas membaca ayat Alkitab di depan mimbar, terus kalau salah baca ayat, jemaat yang koreksi dari bawah. Biasa begitu, itu sebetulnya hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Jadi biarkan saja mengalir, kalau kita tahu itu salah, ya sudah, tidak apa-apa, yang penting kita tahu, oh ini yang benar, seperti itu. Apalagi kalau ibadahnya sementara berlangsung, itu menjadi suatu gangguan juga. Oke, lalu selanjutnya adalah, nah ini penting juga, hindari pengulangan lagu yang terlalu banyak yang dapat menjenuhkan. Jadi misalnya terkadang ini sampai kenapa pengulangan-pengulangan ini terlalu banyak, WL-nya yang keasikan sendiri. Dia tidak lihat kasihan ini jemaat sudah berdiri, sudah agak lama, ada oma-oma, ada opa-opa, tetapi terus mengulang, refnya diulang terus, ulang lagi ke bait 1. Nah ini tidak menjadi berkat. Jadi sangat penting bahwa kita harus menghindari pengulangan lagu yang terlalu banyak. Nah, yang berikutnya adalah fleksibel dalam memimpin. Jadi jangan terlalu monoton dan peka terhadap kehendak Roh Kudus. Makanya mengapa penting bahwa kita perlu memiliki relasi yang erat dengan Tuhan. Supaya ketika kita melakukan tugas kita, pelayanan kita, pujian penyembahan kita, jadi memang kita betul-betul juga ikut merasakan dengan roh kita. Jadi tidak hanya sebatas mulut saja atau sebatas tangan saja yang bertepuk, tetapi seluruh jiwa, raga, hati kita, roh kita juga ikut di dalam pujian penyembahan kita. Dan kalau tanpa Bapak Ibu sadari, ketika hal itu terjadi, itu akan mempengaruhi jemaat yang ada. Contoh kecil, misal dalam paduan suara. Seorang konduktornya, ketika dia bisa merasakan lagu itu seperti apa, dan ketika dia mengarahkan ke paduan suaranya, anggota paduan suaranya pasti mengerti. Oh ternyata di sini harus lebih lembut. Oh ternyata di sini harus lebih keras. Jadi memang kita yang berada di depan ini bisa mempengaruhi. Bagaimana caranya bisa mempengaruhi? Ya kita dulu harus bisa terpengaruh dulu. Kalau kita tidak bisa terpengaruh dengan pujian penyembahan kita, ya otomatis kita tidak bisa mempengaruhi jemaat yang ada. Seperti itu. Lalu berikutnya sisa sedikit lagi nih, hindari banyak bicara, komentar di saat lagu sedang dinyanyikan. Biasanya seperti itu ya. Ketika jemaat bernyanyi, singers bernyanyi, ini WL-nya mengambil inisiatif untuk berkata-kata. Bapak Ibu sadari atau tidak, apa yang Bapak Ibu ucapkan itu tidak kedengaran ke belakang. Karena dia akan tumpang tindih dengan lagunya, akan tumpang tindih dengan musiknya. Apalagi kalau komentar yang kita itu kan panjang. Seperti itu. Jadi hindari banyak bicara atau komentar di saat lagu sedang dinyanyikan. Dan itu otomatis akan mengganggu jemaat juga. Jadi kayak kita, apa sih yang dibilang WL itu di depan gitu. Padahal sementara kita lagi pujian penyembahan. Terus hindari kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Nah, kebiasaan yang kurang baik itu seperti apa? Salah satunya adalah terlalu sering menutup mata. Jadi berasa seperti, aduh, menghayati pujian penyembahan, jadi tutup matanya terlalu banyak. Nah ini nanti kaitannya dengan komunikasi dengan jemaatnya tidak ada. Terlalu banyak tutup mata. Entah itu tutup mata karena betul-betul meresapi lagunya, atau tutup mata untuk mengingat liriknya, atau tutup mata karena malu. Nah ini hindari yang tutup mata yang terlalu banyak. Kemudian kebiasaan gerakan tangan yang kurang baik. Nah menurut saya gerakan tangan yang kurang baik adalah ketika memberi kode kepada pemusik dan posisi tangannya terlalu tinggi. Misal begini. Biasa ada begini ya, padahal kan cukup di bawah begini, pemusik itu lihat. Jadi tidak perlu misalnya di sini mimbar,
kita begini atau begini. Itu kurang estetikanya saja, kurang baik. Lebih baik taruh di bawah. Atau juga posisi pemusik kan duduk, kitanya berdiri. Mau setinggi apa sih? Tetap di bawah begini, pemusik tetap lihat. Itu kebiasaan tangan yang kurang baik. Kemudian ketika bertepuk tangan, nah ketika WL bertepuk tangan, kan kita pegang mic nih. Kalau terlalu dekat dengan sini, ada mic yang sensitif seperti ini, akan menimbulkan noise atau bunyi. Lebih baik tepuknya di sini, tepuknya di bawah. Jangan terlalu dekat begini, akan ada noise. Nah itu yang kayak kebiasaan-kebiasaan kurang baik. Kemudian kebiasaan untuk membelakangi jemaat. Kalau saya rasa ini jarang ya, jarang ada untuk kebiasaan membelakangi jemaat. Dan refleks mata berkedip-kedip. Nah ini juga jangan terlalu banyak kedip-kedip begini. Nanti dikira kita main mata. Ya seperti itu ya. Kemudian jangan biarkan suasana vakum untuk beberapa waktu. Nah ini memang dibutuhkan kecakapan dari seorang WL ketika jeda antara misalnya mau memanggil, kita kan mendengarkan kesaksian pujian. Misalnya yang mau kesaksian tuh duduknya di atas sana, harus turun dulu ke bawah. Nah jangan biarkan itu diam. Ucapkan kata-kata, satu patah, dua patah kata terkait itu. Jadi jangan diam. Kemudian yang ke-10 adalah sering-seringlah mengkoreksi penampilan saudara. Jadi misalnya gaya di panggung, cara berdiri, seperti itu, gerakan tangan, cara memegang mikrofon. Nah ini juga penting, teknik miking juga. Kadang ada WL yang saya tidak tahu, seperti mic-nya mau dimakan. Jadi terlalu dekat dengan dekat dengan mulut. Padahal posisinya cukup jauh saja begini, sudah cukup kedengaran. Justru kalau dekat begini kayak mendem, suaranya jadi mendem dan tidak terdengar dengan baik. Terus pentingnya teknik miking adalah ketika kita bernyanyi untuk nada-nada tinggi, tidak perlu juga ini sampai nempel dengan mulut. Nada tinggi itu mic-nya lebih bagus dikasih jauh, karena nada tinggi kan dia intensnya lebih tajam, jadi akan kedengaran kok. Jadi jangan khawatir, jangan terlalu didekatkan seperti ini, justru kalau didekatkan itu akan sangat melengking. Jadi tidak bagus. Nah itu untuk teknik miking. Lalu pengucapan istilah dan komentar. Jadi kayak kalimat-kalimat transisi yang kita gunakan. Apalagi beruntung ya sekarang sejak zaman COVID sudah ada istilahnya live streaming yang videonya bisa kita tonton berulang-ulang. Itu baik sekali untuk kita mengoreksi diri kita. Kira-kira saya kurangnya di sini. Oh ternyata posisi berdiri saya kurang bagus. Oh kalimat transisi saya kurang bagus. Nah itu bisa dipakai untuk sebagai bahan evaluasi diri, betul Bapak. Nah selanjutnya yang perlu diperhatikan di sini adalah perhatikan nada dasar lagu yang sesuai. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, ketika mempersiapkan ini saya juga melihat beberapa kali live streaming dari ibadah di tempat ini. Nah beberapa kali yang saya dapati adalah WL-nya itu menyesuaikan nada dasar hanya dengan suaranya dia. Hanya dengan suara si WL. Jadi tidak memperhatikan jemaat yang ada. Bahwa jemaat yang ada itu ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, kaum perempuan sama kaum wanita. Nah range suara ini memang berbeda. Range suara laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Paling aman untuk kemenangan iman, di situ sudah ada nada dasar. Jadi ikutilah nada dasarnya. Kalaupun rasa ketinggian, memang kalau di kemenangan iman ini mungkin karena versinya adalah terjemahan, jadi menyesuaikan dengan melodi-melodi atau suara-suara orang Eropa. Jadi memang nada dasarnya terlalu tinggi, kalau saya cek, jadi bisa diturunkan setengah saja. Jangan sampai 1, karena kalau diturunkan 1 kasihan bapak-bapaknya. Ada nada-nada rendah yang sulit untuk dijangkau. Nah seperti itu, ini yang perlu diperhatikan, perhatikan nada dasar lagu yang sesuai. Nah lalu bagaimana dong kalau misalnya
yang jadi WL suaranya bass. Nah, ini menjadi suatu permasalahan, atau yang range suaranya alto. Nah, itulah pentingnya bahwa kita berlatih vokalisi. Range suara seseorang itu bisa diperlebar atau diperluas. Bisa diperluas ke bawah, bisa diperluas ke atas. Makanya memang penting untuk latihan vokal. Lalu yang berikutnya adalah perhatikan intro dan ending setiap lagu sehingga tepat dengan iramanya, sehingga kita masuknya tepat. Lalu ketika ada interlude juga itu perlu diperhatikan. Nah, seperti itu. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan, dan yang terakhir adalah pengulangan lagu yang wajar disesuaikan dengan situasi jemaat. Seperti yang saya jelaskan di atas tadi, bahwa jangan terlalu banyak pengulangan, jangan diulang-ulang. Ulang-ulangnya yang secukupnya saja. Oh ya, ini masih ada yang terakhir adalah kuasai aba-aba tangan. Hand signal atau hand sign. Ini ada beberapa ya yang biasa dipakai, misalnya untuk modulasi. Nah, ini juga jangan bilang overtune, bukan overtune. Namanya yang benar adalah modulasi. Mau modulasi naik atau mau modulasi turun. Jadi jangan bilang lagi overtune. Kemudian ini kembali ke awal, ke verse-nya, entah itu mau verse 1 atau verse 2. Kemudian ini adalah ref, ya seperti kita tahu ya, endingnya misalnya kita mau ulang 3 kali, 2 kali, atau 1 kali. Kemudian ini untuk pindah lagu. Bukan medley itu ya, itu medley maksudnya, salah ketik. Kemudian ada untuk bridge, kalau misalnya ada jembatan lagunya. Nah, ini perlu diperhatikan, tapi sepertinya sudah dikuasai ya. Dan satu lagi saya ingatkan bahwa letaknya jangan di atas, letakkan saja di bawah. Ini untuk hand sign-nya. Lalu kesimpulan apa yang kita mau ambil dari pembahasan kita di awal sampai di akhir, bahwa yang pertama adalah WL harus menyadari tanggung jawabnya melayani Tuhan dan jemaat. Jadi yang kita layani bukan hanya jemaat, tetapi kita juga melayani Tuhan. Sehingga wajib melayani dengan sepenuh hati. Kemudian WL ini memiliki tugas yang sangat penting, yaitu membawa dan mengingatkan serta mengarahkan jemaat untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena ingat, musik gereja kita tadi fokusnya kemana? Fokusnya hanya ke Tuhan. Jadi jangan sampai fokusnya ke pemain musiknya karena terlalu hebat, jangan sampai fokusnya ke WL-nya yang karena suaranya cetar membahana. Seperti itu. Jadi harus bisa mengarahkan fokus itu kepada Tuhan. Dan ini yang perlu kita ingat, WL adalah seorang pemimpin yang harus memiliki kepercayaan diri. Nah, tapi jangan berlebihan kepercayaan dirinya. Dan perlu diingat, semua mata jemaat tertuju kepada WL. Jadi jangan terlalu banyak tutup mata, jangan terlalu banyak lihat-lihat ke plafon. Seperti itu. Karena jemaat Tuhannya tidak di atas sana, jemaat Tuhannya sedang duduk manis di bawah. Dan ini juga penting, WL itu tidak boleh merasa puas. Sama juga pemusik ya, teman-teman pemusik, Kevin, jangan merasa puas, harus terus belajar. Jadi memperkaya diri. Ada biasa bilang, kita sudah tua, sudah begitu saja. Ya, jangan seperti itu, jangan berpikiran seperti itu. Yang namanya belajar itu tidak mengenal usia. Mau tua, mau muda, terus mengembangkan diri. Apalagi memang kita sudah menyerahkan diri kita untuk melayani Tuhan. Jadi ya jangan malas untuk mengupgrade diri. Jadi tidak ada ini. Ada biasa orang, aduh saya sudah tua, nafasnya sudah tidak kuat. Biasa begitu. Jadi kalau menyanyi nada-nadanya sudah tidak sampai nih. Padahal itu bukan karena faktor usia. Memang faktor usia mempengaruhi fisik kita. Tetapi kalau kita sering berlatih, pasti itu tidak termakan usia. Itu menjadi suatu kebiasaan. Yang akan susah adalah ketika kita tidak melatih diri kita. Ya tidak hanya orang tua, orang muda juga ya pasti seperti itu. Akan merasa kesulitan, nafasnya pendek atau susah menjangkau nada. Ya karena tidak latihan. Jadi jangan putus asa, harus tetap mengupgrade diri. Nah Bapak Ibu, tepat 1 jam, sudah lewat ternyata jam yang di sana. Mohon maaf kalau terlalu kepanjangan, kita bisa break dulu, break ya ini.
Betul ya, Nata? Kita break dulu untuk istirahat makan malam. Kemudian saya berharap Bapak Ibu setelah makan tetap hadir kembali di tempat duduk ini. Kita akan melakukan sesi tanya jawab. Setelah itu kita akan mencoba mempraktikkan apa yang sudah kita bahas bersama-sama yang di awal tadi sampai yang tadi ini. Nanti kita akan coba beberapa sukarelawan begitu ya. Mau yang tua, mau yang muda silakan, boleh, bebas. Yang setengah tua, yang setengah muda juga boleh, silakan. Baik. MC-nya. Baik, terima kasih kepada Ibu Laura. Sekali lagi kita beri tepuk tangan kepada Ibu Laura. Ya, saat ini kita akan beristirahat bersama, makan malam bersama, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Minta kesediaan Bapak Pendeta Yohanes Kalodang untuk bisa memimpin kita dalam doa makan. Ya baik Bapak Ibu, sebelum kita menikmati berkat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami mempersembahkan syukur di hadapan-Mu, kesempatan yang sangat indah Tuhan anugerahkan bagi kami. Hamba-Mu telah menjelaskan banyak hal sehubungan dengan pelayanan kami, khususnya worship leader. Kiranya Tuhan akan memberkati apa yang telah kami terima, dan selanjutnya sebentar akan masuk dalam praktek. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kami semua. Sebelum kami melanjutkan kegiatan kami pada malam ini, kami akan menikmati berkat-Mu. Kami mohon Tuhan kiranya sucikan, membawa kekuatan baru bagi tubuh kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.